Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 111. Liluo sudah terbiasa dengan cara buruk Yulang, jadi dia segera pulih dari keterkejutannya. Setelah sedikit bercanda, dia akhirnya membuka daftar peringkat pendatang baru. Halaman pertama yang dia buka berisi gambar seorang pemuda berambut panjang. Dia berkulit gelap dan memiliki pandangan liar di matanya. Dia tampak seperti binatang eksotis yang langsung keluar dari hutan. Ada garis-garis di wajahnya yang membuatnya menyerupai harimau, dan membuatnya semakin mengintimidasi. Hampir seperti harimau, tapi berwujud manusia. Liluo dengan hati-hati melihat gambar itu. Meskipun ini hanyalah sebuah gambar, itu masih cukup untuk menyampaikan intimidasi yang dipancarkan pria itu. Matanya beralih ke informasi. Qin Zulu, dari Akademi Siyu Provinsi Siyu. Ayahnya adalah seorang jenderal penting dalam pasukan kerajaan Xia, Qin Zhenjiang. Dia memiliki resonansi tingkat 8 atas, resonansi harimau setan emas snarling. Kira-kira sekuat kultivator tingkat pola genesis, master resonansi tingkat kedua. Provinsi Siyu terletak di perbatasan kerajaan Xia, dan kawasan itu terus-menerus terkunci dalam perang. Qin Zulu dibesarkan di ketentaraan, dan pertempuran terus-menerus melahirkan garis kebiadaban dalam dirinya. Dia sama ganasnya dengan harimau. Dengan kekuatannya, dia bisa dibilang yang terbaik di antara pendatang baru perguruan tinggi Astral Sage. Pria yang galak, Qin Zulu, kata Liluo sambil berpikir. Resonansi tingkat 8 atas, dengan kekuatan tiangkat pola genesis. Ini mungkin tingkat resonansi tertinggi yang pernah dilihat Liluo, kecuali Jiang Qinghe. Juga, dia sudah berada di tingkat kedua dari Master Resonansi Stage, kecepatan kultivasi itu mengerikan. Liluo sendiri baru saja berhasil mencapai Master Resonansi Stage. Melihat betapa menakutkannya dia, orang dapat dengan mudah percaya bahwa banyak musuh telah mati di tangannya. Dibandingkan dengan dia, siswa berwajah segar di perguruan tinggi Astral Sage tampak seperti kelinci berbulu yang tidak berbahaya. Qin Zulu, aku pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Dia tidak pernah berteman, seorang penyendiri dan pembunuh. Baginya, tidak ada yang lain selain pertempuran. Aku mendengar bahwa slogannya adalah, wanita, mereka hanya memperlambat kecepatan kultivasiku, kata Lu Qinger, membungkuk dan membaca dengan serius. Liluo menggelengkan kepalanya. Itu agak terlalu liar, tidak ada gadis yang akan menyukainya seperti itu. Tidak benar, Qin Zulu adalah favorit di antara banyak gadis di Akademi Siyu. Untuk beberapa alasan, meskipun dia benar-benar tanpa ampun terhadap lawan pria, dia menahan diri sedikit terhadap gadis. Kudengar dia takut pada wanita. Liluo terperangah. Takut pada wanita. Dewa perang seperti dia, takut pada wanita. Zhao Kuo menggelengkan kepalanya dengan simpati. Sepertinya dia akan melajang seumur hidup. Itu mengakhiri garis keturunan sang jenderal. Yulang merenungkan ini. Liluo, sebaiknya kamu berhati-hati. Jika dia takut pada wanita, mungkin dia berayun ke arah lain. Dan melihat betapa tampannya kamu, dia pasti akan menerkamu. Liluo menatapnya dan menepuk pinggangnya. Di mana pedangnya saat dia membutuhkannya? Lu Qinger memutar matanya. Dia dinilai lebih liar daripada makhluk roh kelas Adipati. Itu sangat berarti, kata Liluo dengan penuh penghargaan. Dia belum pernah melihat binatang roh kelas Adipati sebelumnya, tetapi melihat mata Qin Zulu ini, dia bisa mempercayainya. Buklet informasimu semakin menarik, kamu bahkan memiliki gambar sekarang. Liluo memuji Yulang. Ini bahkan lebih komprehensif daripada yang dibuat Yulang untuk ujian akhir perguruan tinggi Tiansu. Itu benar-benar temanku yang melakukan semua kerja keras, kata Yulang merendah. Liluo mendengus. Beberapa teman yang Yulang miliki. Dia curiga bahwa, teman itu secara serius mempertimbangkan untuk membunuh Yulang untuk menjaga rahasianya ketika dia menyerahkan informasi itu. Liluo mengabaikannya dan berbalik. Kedua di antara pendatang baru, Wang Hejiu. Dari keluarga kerajaan-kerajaan Xia, keluarga tertua di sekitarnya. Fondasi yang kokoh, dengan resonansi racun tingkat 8. Diduga berada di tingkat bibit tumbuh dengan kekuatan seorang kultivator tingkat bunga atas. Pemuda bernama Wang Hejiu itu tersenyum sangat lebar hingga matanya hampir tertutup. Di tangannya dia memegang kipas hijau yang terbuat dari batu giok, dan dia tampak seperti pria yang cukup periang. Sangat mengejutkan bahwa dia memiliki resonansi racun yang langka. Itu bisa menciptakan kekuatan resonansi beracun yang merajalela di tubuh korbannya.
Perguruan tinggi Astral Sage benar-benar sesuatu yang lain, semua pendatang baru ini gila. Li Luo bersiul dengan penuh penghargaan. Wang Hejiu ini tidak lemah. Pendatang baru ketiga, Bai Doudou. Dari Akademi Gunung Beku Provinsi Gusu. Keluarga Bai juga salah satu yang paling kuat di kerajaan Xia. Dengan resonansi tingkat 8 yang lebih rendah, dia diperkirakan berada di tingkat bibit tumbuh dengan tingkat atas kekuatan kultivator berbunga. Bai Doudou memotong rapi rambutnya di sekitar telinga. Dia memiliki wajah segar, hampir kekanak-kanakan, tetapi ada sedikit kekerasan di matanya yang menunjukkan bahwa dia tidak boleh dikacaukan. Pendatang baru keempat, Du Zebeixuan, dari Akademi Xia, yang merupakan salah satu dari 5 akademi teratas di kerajaan Xia. Tuan Muda House Duze, dia memiliki resonansi kun air dalam tingkat 8 yang lebih rendah. Dia diperkirakan berada di bibit tumbuh tingkat dengan kekuatan kultivator bunga atas. Yang ini bukan hal baru bagi Li Luo. Dia telah bertemu dengannya di Bank Naga Emas. Petik 2, petik 2. Pendatang baru ketujuh, Xin Fu. Dari Akademi Kegelapan Provinsi Anhai. Dengan resonansi bayangan tingkat 7 atas. Tingkat bibit tumbuh, dengan kekuatan kultivator tingkat bunga bawah. Orang ini memiliki resonansi langka lainnya, bayangan, jadi Li Luo memberi mereka lebih banyak perhatian. Xin Fu digambarkan mengenakan tudung hitam, wajah mereka tersembunyi di balik bayangan. Sebuah misteri memang. Li Luo terus memindai buku itu, 10 teratas semuanya setidaknya tingkat benih berbunga. Dia melihat si Qiuying di nomor 13, dan kemudian namanya sendiri di 19. Lu Qinger diturunkan ke 20. Bakat tersembunyi di mana-mana, renung Li Luo. Resonansi racun dan bayangan sangat langka sehingga dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Itu benar-benar membuka mata. Ini adalah buku bagus yang kamu layak didapatkan, kamu seharusnya dapat menghasilkan uang yang layak darinya, kata Li Luo kepada Yulang. Itu adalah informasi yang sangat penting baginya. Oh aku malu. Yulang berkata dengan malu-malu. Tetap saja, kebanggaannya pada mahakarya ini terlihat jelas di matanya. Lu Qinger menggelengkan kepalanya. Jika kamu telah melakukan semua upaya itu dalam kultivasi, kamu sudah menjadi segel ke-10. Dia masih hanya segel ke-9, sementara Zhao Kuo bahkan lebih rendah, segel ke-8. Namun Zhao Kuo tidak mengendur banyak. Hanya saja, dia memiliki resonansi kelas 5, dan itu menahan peningkatannya. Yulang memberinya senyum pasrah dan kemudian kembali ke Li Luo, berkedip polos. Apakah kamu benar-benar berpikir itu karya terbaikku? Apalagi yang ada di sana? Li Luo bertanya, terkejut. Yah, menurutmu apa yang paling dipedulikan semua orang di perguruan tinggi Astral Sage? Siapa yang terkuat? Tentu saja, kata Xiang Liang tidak sabar. Salah. Yulang mengibaskan jari padanya. Tidakkah kamu ingin tahu siapa yang paling cantik? Xiang Liang dan yang lainnya menjadi tertarik sekarang. Pria ini punya pikiran yang benar. Siapa peduli siapa yang terkuat? Bagaimanapun, mereka tidak akan bisa bersaing. Tapi gadis paling cantik, sekarang itu adalah topik yang dekat dengan hati mereka. Yulang dengan hati-hati mengambil buku lain dari lipatan pakaiannya. Ini adalah karya besarku, peringkat para pendatang baru di perguruan tinggi Astral Sage. Li Luo mengernyitkan kening. Dengar, Yulang, katanya dengan serius. Itu sangat salah darimu. Kami di sini di perguruan tinggi Astral Sage untuk berlatih. Cara jahatmu harus dihentikan. Biar aku periksa sebentar, aku akan memastikan seberapa salah dirimu. Dia merampas buku itu. Zhao Kuo, Xiang Liang, dan Zhong Fu langsung berada di belakangnya. Dengan hati-hati membuka buku itu, halaman pertama adalah daftar nama. Mata Li Luo menatap kembali Yulang dengan kesal. Zhao Kuo dan yang lainnya duduk kembali perlahan-lahan, menatap Yulang dengan sedikit rasa heran. Mereka pernah melihat orang berpura-pura mati sebelumnya, tetapi di sini ada seorang ahli sejati, mempraktikkan keahliannya sebaik mungkin. Nomor 1 dalam peringkat, Tuan Muda House Luolan, Li Luo. Apakah badut ini menyertakan pria juga? Li Luo meletakkan buku itu dengan hati-hati dan lembut di atas meja. Dia tersenyum penuh kebahagiaan pada Yulang. Yulang bisa merasakan rambut di bagian belakang lehernya berdiri. Dengar, Saudara Luo, peringkat ini bukan tentang gender. Mengingat penampilanmu yang menawan, tentu saja kamu yang pertama. Aku mengerti, kata Li Luo, aku dengar kamu akan membayar makan malam hari ini. Yulang mengangguk dengan gugup. Li Luo membentur meja dengan tangannya. Pelayaan.
Keluarkan semua harta yang kamu miliki. Setiap hidangan lezat yang bisa kamu keluarkan dari bokongmu. Hidangan terbaik dari toko tidak akan disajikan, setelah banyak keluhan dan kehancuran mental di pihak Yulang. Namun, syaratnya adalah bahwa semua pria akan dihapus dari buku. Zhao Kuo dan para pria lainnya dengan senang hati menyetujuinya. Siapa peduli dengan peringkat para pria? Aku pikir itu bagus. Bukankah kita para wanita juga bisa mendapatkan sesuatu yang menarik untuk dilihat? Aku pikir Li Luo pasti pria tertampan di antara para pendatang baru. Protes Lu Qinger. Lebih baik orang menghargai kerja kerasku dalam kultivasi daripada penampilanku, gerutu Li Luo. Cukup. Dia menggelengkan kepalanya. Mereka mungkin menentangnya, tetapi aku mendukungmu, kata Lu Qinger. Aku juga. Chi Su ikut campur. Kakak Qinger adalah yang paling baik hati, kata Yulang sambil menangis. Li Luo kembali menatap buku itu. Dia tercengang melihat bahwa gadis yang menduduki peringkat pertama dalam daftar bukan Lu Qinger, tetapi seseorang bernama Bai Mengmeng. Ada gambar dilampirkan juga. Seorang gadis dengan rok putih, kecantikan mudanya terpancar dari setiap pori. Rambut panjangnya beterbangan bebas dan sorot matanya yang lembut dan ramah. Mau tak mau seseorang ingin beristirahat dalam pelukannya. Ada informasi di bawah. Bai Mengmeng berasal dari keluarga Bai di Provinsi Gusu. Dia adalah adik perempuan Bai Doudou, dan dia memiliki resonansi kupu-kupu mimpi buruk air. Kamu seharusnya tidak mendukung Yulang dulu, kata Li Luo lembut. Melihat kebingungan Lu Qinger, dia menyerahkan buku itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lu Qinger tidak menerimanya. Aku tidak tertarik dengan itu, katanya angkuh. Tapi tetap saja matanya melirik ke bawah sebentar. Ketika dia melihat nama Bai Mengmeng di tempat pertama, suhu di penginapan tiba-tiba turun. Yulang merasakan segera ada masalah. Saudari Qinger, aku bisa menjelaskan. Lu Qinger memberinya senyum manis. Yulang, menurutmu di mana tepatnya dia mengalahkanku? Zhao Kuo tiba-tiba penuh dengan ketulusan. Bai Mengmeng mungkin sangat cantik, tapi kupikir dia kurang dari Qinger. Qinger memiliki aura yang mengungguli dia. Xiang Liang setuju. Bai Mengmeng pasti bisa menjadi nomor 2, kata Zhong Fu, mengangguk cepat. Yulang gemetar di bawah tatapan Lu Qinger. Qinger, dalam hal penampilan saja, artinya, di atas kertas, kamu mungkin berada di depannya, tetapi dia memiliki aura ini, kamu tahu, dia tergagap. Ketika aku melihatnya, dia membuatku menjadi lembut dan lembek di dalam. Ini sangat mengharukan, tutupnya. Lu Qinger mengangguk perlahan. Benar, kurasa aku tidak bisa menandingi kelembutan itu. Dia berbalik, berbicara dengan nada paling lembut dan paling baik. Oh, pemilik penginapan, Pak, hari ini temanku di sini membeli makan malam. Untuk seluruh penginapan. Wajah Yulang terkuras semua warnanya. Tunggu, aku baru saja mempertimbangkan kembali. Sebenarnya, Qinger memiliki sifat mandiri dan keren yang sangat cocok untuk apa yang dicari anak muda saat ini. Betapa bodohnya aku untuk tidak mempertimbangkan itu. Satu-satunya yang termasuk dalam urutan pertama tempatnya adalah kamu, Lu Qinger. Dia mengangkat alis padanya. Aku tidak terlalu peduli dengan hal seperti itu. Ubah atau tidak sesuai keinginanmu. Yulang ragu-ragu. Lalu, tidak, pemilik penginapan. Dia melambai. Aku mengerti. Qinger, Yulang melolong. Dia benar-benar naif untuk menerima kata-kata wanita begitu saja. Lu Qinger balas tersenyum padanya. Yulang, bukumu pasti akan sukses besar. Dia duduk kembali dan menatap muram ke cangkirnya. Sangat sulit untuk membuat seni hari ini. Faksi yang kuat akan memutarbalikkan pekerjaan agar sesuai dengan agenda mereka dengan satu atau lain cara. Dia ditinggalkan sendirian, yang lain membaca buku dan mendiskusikannya. Informasi di dalamnya pasti akan sangat membantu untuk memilih mentor yang sangat penting untuk waktu mereka di perguruan tinggi Astral Sage. Pertemuan itu berakhir dengan bahagia. Mereka berjalan keluar dari penginapan, hati puas. Mereka baru saja akan berpisah ketika mereka melihat sosok bersandar di kereta Li Luo, mata emasnya mengawasi mereka. Kecantikannya yang luar biasa membekukan Zhao Kuo, Xiang Liang, dan yang lainnya, dan mereka berjuang dengan diri mereka sendiri. Mereka jelas mengenali wajah itu, yang terkenal di seluruh provinsi Tiansu. Jiang Qinghe, mereka bisa merasakan rasa takut yang tak bisa dijelaskan saat mereka menatap mata emas murni itu. Bahkan Yulang yang menyedihkan menelan ludah dengan gugup, kakinya berubah menjadi jeli. Entah bagaimana,
Mereka merasa seperti anak-anak yang menyelinap keluar dan ditangkap oleh orang tua mereka. Jiang Qinghe mungkin bukan orang tua Li Luo, tapi dia adalah tunangannya. Li Luo terkejut melihatnya juga. Qinghe, apa yang kamu lakukan di sini? Dia berjalan mendekat, balutan biru tua dan rambut panjangnya tergerai ke belakang saat dia berjalan. Dia adalah salah satu wanita seksi. Aku baru saja menyelesaikan beberapa urusan di sini, secara kebetulan. Aku melihat keretamu, jadi kupikir aku akan menunggumu dan pulang bersama. Dia tersenyum padanya. Matanya melayang melewati Li Luo ke Lu Qinger di belakangnya, yang juga menatapnya. Mata mereka bertemu dalam momen listrik. Yulang, Zhao Kuo, dan yang lainnya tiba-tiba ingin melarikan diri. Ini adalah Jiang Qinghe, demi Tuhan. Sebuah legenda di Provinsi Tianshu. Junior Qinger, kita bertemu lagi, kata Jiang Qinghe, tersenyum padanya dengan sopan. Lu Qinger menatap fitur percaya diri dari wanita lain. Bahkan dia harus mengakui bahwa Jiang Qinghe sempurna dalam segala hal. Tetap saja, dia tidak memalingkan muka, mengangguk dan tersenyum kembali. Senior Qinghe secantik biasanya. Li Luo memberitahuku semua tentang ujian akhir perguruan tinggi, aku tahu bahwa aku harus berterima kasih kepadamu semua atas kemenangannya, kata Jiang Qinghe. Mengingat kekuatannya, tempat pertama terlalu mudah, meskipun dia tidak menginginkannya, jawabnya. Yang lain telah jatuh setenang tikus saat pertukaran ini berlangsung. Senior Qinghe terlalu mengintimidasi. Hanya Lu Qinger yang bisa melawannya, tapi nyaris saja. Senyum sopan Jiang Qinghe masih terlihat jelas, tapi dia tidak berkomentar lebih jauh. Kalian semua adalah teman Li Luo. Jika kalian menemui masalah di perguruan tinggi Astral Sage, temui aku. Aku akan membantu semampuku. Sudah larut. Aku akan kembali dengan Li Luo sekarang. Dia mengulurkan tangan untuk menarik Li Luo ke kereta. Itu berguling, roda-rodanya berdenting melawan jalan yang terang. Orang-orang yang tersisa berdiri di pintu masuk penginapan dan melihat mereka pergi selama beberapa saat. Jadi itu Senior Qinghe. Dia sangat seksi. Chisu menyembur, matanya bersinar seperti bintang. Yulang menyeka keringat dingin dari alisnya. Untuk sesaat di sana aku pikir aku akan dipukuli. Lu Qinger tidak berkomentar, memberi isyarat agar kereta Bank Naga Emas datang. Yah, aku juga akan pulang. Sampai jumpa di perguruan tinggi Astral Sage. Keretanya juga bergerak, tirai jatuh di atas jendela. Yang lain saling memandang. Yulang menghela nafas. Yah, setidaknya aku sedikit kasihan pada Li Luo. Jadi ketampanan bisa menjadi masalah. Zhao Kuo dan yang lainnya akan mengangguk setuju, tetapi mereka menangkap diri mereka tepat pada waktunya. Sial, apakah mereka dalam keadaan apapun untuk mengasihani orang lain? Siapa yang kamu bodohi? Setelah reuni malam, Li Luo kembali mengubur dirinya dalam penelitian seni resonansi, dan tak lama kemudian sekolah dimulai. Saat ini, dia telah berhasil menggunakan 1 ton cairan roh dan cahaya pemurnian sebelumnya untuk melontarkan resonansi kayu buminya dari kelas 1 hingga kelas 4. Pada tingkat ini, resonansi kayunya akan berguna. Li Luo tidak terlalu buruk dalam hal kekuatan. Dia adalah seorang kultivator tingkat benih-bening, tetapi satu dengan resonansi cahaya air kelas 6 dan satunya resonansi kayu bumi kelas 4. Kedua benih resonansi menyerap energi alam duniawi secara bersamaan, memungkinkan dia untuk berkultivasi lebih cepat daripada sebelumnya. Ditambah lagi, kapasitas daya resonansinya lebih tinggi dari rekan-rekannya. Li Luo akhirnya mulai menikmati berbagai manfaat yang dibawa oleh istananya yang bergema. Dengan semua kelebihan ini, seharusnya tidak terlalu sulit untuk mendapatkan mentor semangat ungukan. Ada desas-desus yang tidak biasa di kota Xia pada hari pembukaan perguruan tinggi Astral Sage. Meskipun perguruan tinggi Astral Sage bahkan tidak berada dalam batas kota Xia, itu hanya setengah hari perjalanan jauhnya dan masih dianggap berada dalam pengaruh kota Xia. Karena itu, perlu melewati kota Xia untuk mencapai perguruan tinggi Astral Sage. Dan sebagai ibu kota kerajaan Xia, banyak siswa akan melewati atau berlama-lama di sana. Perguruan tinggi Astral Sage memiliki status yang tinggi di kerajaan Xia. Setiap gerakannya diawasi oleh kekuatan besar di dalam kerajaan. Para siswa baru ini adalah darah segar yang suatu hari nanti akan masuk ke jajaran elit kekuasaan di kerajaan Xia. Di masa depan, para ahli adipati mungkin akan bangkit dari tengah-tengah mereka. Setiap investasi awal ke dalam bakat ini pasti akan terbayar secara eksponensial. Sementara kota Xia berdengung dengan kegembiraan, kereta House Luolan sudah meluncur lebih awal.
Perguruan tinggi astral Sage terletak di barat daya kerajaan Xia. Itu dibangun di belakang pegunungan Gukun, terpanjang dan terbesar di kerajaan Xia. Kamu harus mempelajarinya. Pada dasarnya membagi kerajaan Xia menjadi dua wilayah. Banyak binatang roh tinggal di pegunungan itu, mungkin setengah dari semua binatang roh di kerajaan Xia. Di daerah terdalam, ada binatang roh raja, jadi bahkan kultivator tahap adipati tidak berani mengembara terlalu dalam. Di kereta yang bergemuruh, Jiang Qinghe memberi Li Luo sketsa singkat tentang dasar-dasar perguruan tinggi astral Sage. Tetap saja, pegunungan Gukun adalah tempat pelatihan alami bagi perguruan tinggi astral Sage untuk mengasah siswanya. Sekolah bahkan membuat tugas untuk mengembangkan bagian dari pegunungan Gukun, mengirim siswa untuk mengasah diri mereka sendiri, tambah Yan Lingqing. Dia dan Jiang Qinghe sama-sama murid Aula 3 bintang. Setelah tugasnya ke Villa Sungai Kecil untuk memoles keterampilannya, dia kembali sekarang setelah sekolah dibuka kembali. Kamu akan perlahan-lahan menjadi lebih akrab dengan informasi dari waktu ke waktu. Tetapi bagimu yang pendatang baru, pemilihan mentor hari ini sangat penting, seperti yang aku katakan sebelumnya. Sebelum kamu memasuki Aula 3 bintang, mentormu akan menjadi pemandu dan pendukungmu. Jiang Qinghe menatap Li Luo dengan mata emasnya. Li Luo, jangan anggap enteng status siswa perguruan tinggi astral Sage. Kamu juga tidak boleh menganggap enteng kekuatan menjadi murid mentor semangat ungu. Itu tidak lebih ringan dari posisimu sebagai tuan muda dari House Luolan, karena itu berarti bahwa kamu memiliki ahli tahap adipati di belakangmu. Sama seperti rumah Luolan sekarang, sangat rapuh sehingga bergoyang dengan angin nasib di kerajaan Xia. Namun karena aku memiliki resonansi cahaya kelas 9, semua orang tahu bahwa aku adalah kekuatan luar biasa yang menahan barang-barang untuk rumah. Apakah kamu pikir mereka tidak mempertimbangkan untuk membunuhku? Mereka punya, tapi mereka tidak berani. Karena betapa briliannya aku mendapat bantuan khusus dari perguruan tinggi astral Sage. Ini berarti tidak ada yang berani menyentuhku. Mereka hanya bisa mendatangiku dengan cara yang adil dan terbuka. Selama aku bisa menangani ini, kita akan memiliki kesempatan kita untuk menyerang kembali di masa depan. Jadi, Li Luo, kamu harus menunjukkan potensimu di perguruan tinggi astral Sage dan membuat mereka mengakuimu. Itu akan menjadi perlindungan terbesarmu. Dia menatap wajahnya, lebih serius dari biasanya, dan mengangguk. House Luolan adalah sepotong daging yang berlemak untuk diambil, dan banyak yang akan mengambil risiko besar untuk menggigit, bahkan jika mereka harus melakukan kejahatan seperti pembunuhan. Itu bukan metode yang tidak biasa. Mengamankan mentor semangat ungu jelas merupakan cara terbaik untuk mencegah pemangsa ini. Jangan khawatir, aku pasti akan melakukan yang terbaik. Yan Lingqing menepuk pipinya. Qinghe, jarang melihatmu begitu banyak bicara. Dia memiringkan kepalanya ke arah Li Luo. Kamu memiliki resonansi air. Ketika kamu mulai berspesialisasi dengan sungguh-sungguh, mengapa tidak mencoba memasuki aula pengrajin resonansi? Ayo temui aku dan aku akan membantu merekomendasikanmu. Terima kasih, Kakak Lingqing. Ketika kamu mencapai perguruan tinggi astral Sage, Lingqing akan membawamu ke pendaftaran dan kemudian persiapan untuk memilih mentor. Ini adalah acara besar untuk perguruan tinggi astral Sage, dan banyak kekuatan di kerajaan Xia akan mengirim perwakilan untuk menyaksikan itu, kata Jiang Qinghe. Kau tidak akan membawaku? Li Luo bertanya. Apakah kamu ingin mengalami neraka di bumi? Jika kamu tidak keberatan, aku pasti bisa menemanimu, katanya geli. Li Luo mendesah. Sebenarnya, aku lebih suka tumbuh sedikit lebih kuat dulu. Dia berhasil menangkapnya. Mengingat betapa populernya dia di perguruan tinggi astral Sage, jika keduanya tampak dekat sejak awal, itu akan membuat Li Luo menjadi mercusuar hidup untuk kecelakaan yang tidak menguntungkan. Meskipun ini tidak akan banyak membantu, kebencian harus dihindari jika memungkinkan. Li Luo tidak berniat memukul hidung semua orang tepat setelah berjalan masuk ke pintu. Melihat ekspresinya yang meraba-raba, Yan Lingqing tertawa terbahak-bahak, dan bahkan Jiang Qinghe pun tersenyum. Kuda dan kereta mereka melaju kencang. Beberapa jam kemudian, Li Luo mendengar suara keras dari kerumunan di luar. Dia menarik tirai ke samping, melihat ke jalan. Sebuah gunung megah segera memenuhi sebagian besar cakrawala dalam pandangannya. Di belakangnya, dia melihat seluruh hutan pegunungan, terbentang jauh melampaui apa yang bisa dia lihat. Ada arak-arakan tentang mereka, usia mereka menyatakan kekuatan dan daya tahan mereka. Melihat mereka saja sudah sangat menakjubkan. Ada serangkaian anak tangga batu yang mendaki sisi gunung, mendaki sampai ke awan.
Di puncak tangga adalah pintu masuk, terbuat dari batu giok putih. Itu berkelap-kelip dengan cahaya mistis, berbintang, 3 kata yang diukir di spanduk di atas dengan tangan yang mengesankan. Karya seni ini merupakan pernyataan berani dari dominasi sekolah. Perguruan Tinggi Astral Sage. Kata-kata di atas pintu masuk ditulis oleh seorang ahli tahap raja, kata Jiang Qinghe dari belakang Liluo. Seorang ahli raja, dia melihat kata-kata itu dengan kekaguman baru. Mereka hanya karakter yang diukir, tetapi ada kehidupan dan energi di dalamnya. Sulit membayangkan betapa kuatnya sang penulis, untuk meninggalkan energi seperti itu bahkan dalam tulisan mereka. Itu membuat seseorang, melihat lebih jauh. Kilatan kegembiraan yang singkat menggelitik Liluo saat dia melihat ke atas tangga batu dan kumpulan besar bangunan di atasnya. Sekolah barunya. Dia punya firasat bahwa kisah hidupnya akan memulai babak pertama yang sebenarnya di sini. Saat mereka masuk ke gerbang perguruan tinggi Astral Sage, Jiang Qinghe turun lebih dulu, menaiki tangga tak berujung menuju kampus. Liluo dan Yan Lingqing pergi beberapa saat kemudian. Dia bisa dengan jelas melihat bahwa ada banyak siswa yang lebih tua yang memberi jalan kepada Jiang Qinghe saat dia lewat, mengangguk untuk memberi salam, sambil mencoba dan gagal untuk menyembunyikan perasaan mereka padanya. Para siswa baru menatapnya dengan campuran kejutan dan rasa hormat saat dia lewat. Ini adalah Jiang Qinghe, pengguna resonansi kelas 9 yang legendaris. Dia terkenal baik di perguruan tinggi Astral Sage dan di seluruh kerajaan Xia. Mereka tidak bisa menahan perasaan bersemangat, menantikan untuk berkultivasi di sekolah yang sama dengan legenda seperti itu. Wiyu, Liluo bersiul. Itu memang memenuhi reputasi. Ini bukan apa-apa, segera kamu akan tahu sejauh mana sebenarnya kekuatan bintang tunanganmu di sini di perguruan tinggi Astral Sage, kata Yan Lingqing. Liluo menghela nafas. Tidak perlu segera, dia sudah tahu, jika bahkan mentor tahap Adipati semangat ungu mengejarnya, apalagi yang perlu dia ketahui. Bergulat dengan perasaannya yang kompleks, Liluo mengikuti Yan Lingqing menaiki tangga. Pemandangan berubah secara dramatis ketika mereka melewati pintu batu giok putih. Pertama, mereka melihat gedung sekolah yang tak berujung, arsitektur tinggi menjulang yang terhampar ke segala arah. Ada martabat ke kampus, dibangun selama ribuan tahun sejarah. Kekayaan tahun yang menuntut rasa hormat dari para pengunjung di dalam aulanya. Bangunan-bangunan itu hanya sebagian kecil saja. Bahkan yang lebih berdampak adalah pohon besar yang kanopinya hampir menutupi langit. Pohon kekuatan resonansi tampak seperti perwujudan keabadian itu sendiri. Itu membuat seseorang merasa kecil dan tidak berarti. Cabang-cabangnya menutupi sebagian besar langit di atas perguruan tinggi Astral Sage, dan mengumpulkan energi alam duniawi ke sana. Bahkan dari kejauhan, Liluo bisa merasakan kecepatan luar biasa saat mengumpulkan energi dari segala arah. Tidak heran itu bisa menghasilkan harta seperti esensi kerajaan. Sungguh, pohon kekuatan resonansi di Akademi Southwind seperti bibit kecil dibandingkan dengan ini. Masih tenggelam dalam kekaguman di sekelilingnya, Liluo membiarkan dirinya diseret ke tempat pelaporan pendatang baru oleh Yan Lingqing. Setelah proses pendaftaran sederhana, Liluo diberi tablet giok pendatang baru, yang ia perlukan untuk memilih mentor. Yang menangani pendaftaran adalah siswa Aula Bintang 2. Dia menatap informasi Liluo untuk waktu yang lama, seolah mencoba mengingat sesuatu. Melihat situasinya, Yan Lingqing dengan cepat mengantarnya pergi. Saat dia pergi, Liluo mendengar keributan kecil di belakangnya dan berbalik untuk melihat dua sosok berjalan bersama. Salah satunya berkaki panjang, rambut dipangkas rapi di sekitar telinganya. Dia memiliki fitur segar dan segelintir bintik-bintik. Ekspresi dinginnya adalah peringatan halus akan bahaya bagi orang-orang di sekitarnya. Liluo segera mengenalinya. Tempat ketiga di peringkat Yulang, Bai Doudou. Di belakang Bai Doudou ada wanita muda lain yang mirip dengannya. Dia lebih dari satu kelas di depannya. Wajahnya yang sempurna hampir seperti boneka, kulit porselen dan matanya yang lebar dan berkilau seperti kolam permata menjadi hidup. Dibandingkan dengan sosok Bai Doudou yang lebih tinggi dan lebih ramping, dia sedikit lebih pendek, tapi itu hanya membuatnya lebih menarik dan bisa dipeluk. Keributan itu adalah gerombolan pengagum yang melongo menatap wanita muda itu. Bai Mengmeng. Liluo juga mengenalinya, primadona di antara pendatang baru. Bai Mengmeng memang sangat cantik. Dia memiliki potensi untuk bersaing dengan Lu Qinger. Tidak heran Yulang telah mempertaruhkan hidup dan anggota tubuhnya untuk menempatkannya di peringkat pertama. Lalat tak berguna, Bai Doudou memberikan tatapan dingin pada tatapan panas dan penuh gairah yang dilemparkan ke arah mereka.
Klub penggemar tersebar, malu dan tidak mengharapkan balasan seperti itu dari Bai Doudou. Bai Doudou mengendus, memimpin Bai Mengmeng untuk mendaftar. Li Luo memusatkan perhatiannya pada dirinya sendiri, bersiap untuk pergi bersama Yan Lingqing. Tetapi ketika dia berbalik, dia mengambil langkah mundur secara tidak sengaja ketika dia mendapati dirinya berhadapan dengan dua orang yang menatapnya. Salah satunya adalah wajah yang akrab bagi Li Luo. Du Ze Beixuan menatapnya dengan tatapan mempermainkan. Dan di samping Du Ze Beixuan ada seorang gadis jangkung dengan rambut dan bibir merah menyala. Dia cantik dalam dirinya sendiri, tetapi ada kekejaman di matanya. "Apakah kamu Li Luo?" Dia bertanya dengan dingin. Dia mengerutkan kening, mencoba mencernanya. Karena dia muncul begitu dekat dengan Du Ze Beixuan, dia adalah teman dari musuhnya. Ya. Yan Lingqing terlihat tidak ramah. Du Ze Honglian, apa yang kamu lakukan? Li Luo menerima informasi ini. Du Ze Honglian, dia adalah anggota House Du Ze juga. Yan Lingqing, aku di sini hanya untuk melihat calon suami Jiang Qinghe. Kenapa kamu begitu protektif? Dia menyeringai. Suaranya cukup tinggi untuk dibawa ke orang-orang di dekatnya, memicu keributan kecil. Gumaman menyebar dengan cepat, dan tatapan heran segera tertuju pada Li Luo. Itu calon suami Jiang Qinghe. Ya, dia dipanggil Li Luo. Tuan muda dari keluarga Luolan, dan dia memang memiliki perjanjian pernikahan dengan Jiang Qinghe. Dia bahkan mengatakannya sendiri. Menjijikkan. Apa yang dimiliki anak ini yang membuatnya berpikir dia memiliki peluang dengan senior Qinghe. Selain tampang anak laki-laki yang cantik itu, dia tidak punya apa-apa. Yah, sejujurnya, dia lebih dari sekadar sedikit tampan. Dangkal. Jadi bagaimana jika dia tampan? Pria tampan banyak sekali di perguruan tinggi Astral Sage. Plus, kita berbicara tentang bakat dan potensi di sini. Petik 2, Kecemburuan dan kebencian yang terpendam mengalir melalui kerumunan di sekitar Li Luo, dan pasti ada suasana hati yang berperang di udara. Li Luo sekali lagi merasakan kekuatan bintang Jiang Qinghe di perguruan tinggi Astral Sage. Dia mengira itu akan cukup untuk tutup mulut, tapi tetap saja teka-teki ini akan muncul kembali pada contoh pertama. Du Ze Honglian, kenakalan apa yang kamu lakukan sekarang? Hanya karena Qinghe selalu memukulmu, itu tidak berarti kamu harus melampiaskannya pada Li Luo, balas Yan Lingqing dengan marah. Dia bisa melihat bahwa Du Ze Honglian sedang membuat Li Luo terekspos untuk banteng-banteng yang marah di sekelilingnya. Hanya mengatakan yang sebenarnya. Atau apakah kamu mengatakan junior tersayangmu di sini tidak punya nyali untuk mengakuinya? Seseksi penampilannya yang merah menyala, kata-katanya mengingatkan salah satu dari ular yang meludahkan racun. Kamu, Yan Lingqing memelototinya. Dia telah dengan ahli mengarahkan Li Luo ke dalam dilema. Jika dia mengakuinya, itu akan menjadi undangan terbuka untuk kebencian. Jika dia menyangkalnya, dia akan dianggap tidak memiliki tulang punggung. Itu tidak akan membantu kultivasinya di perguruan tinggi Astral Sage sedikit pun. Li Luo menatapnya sejenak, lalu dia tersenyum dan mengambil 2 langkah ke arahnya. Dia terus menatapnya dengan dingin, tanpa niat untuk mundur. Kenapa dia harus takut pada anak kecil? Matanya bertemu dengan matanya. Du Ze Honglian, katanya pelan. Dia mencibir. Yah. Tidak ada jawaban. Du Ze Honglian. Li Luo berteriak marah padanya, ketidaksabaran dan kemarahan dalam suaranya membawa jauh. Dia mundur 2 langkah, masih berteriak. Berhentilah memaksakan dirimu padaku. Berhentilah mengungkapkan cintamu. Aku sudah mengatakan bahwa itu tidak mungkin di antara kita. Aku pria yang bertunangan. Bahkan jika kamu merendahkan dirimu menjadi wanita simpanan, Qinghe tidak akan pernah setuju dengan itu. Lepaskan aku, pergilah. Permohonannya yang menyakitkan membungkam bisikan di sekitar mereka, mengubahnya menjadi syok pada perkembangan yang tiba-tiba. Bahkan penghinaan di wajah Du Ze Honglian membeku dalam sekejap. Ketika kerumunan tiba-tiba hening, mereka melihat bola-bali antara Li Luo dan Du Ze Honglian, tidak yakin apa yang harus mereka lakukan dari apa yang baru saja mereka dengar. Bahkan Du Ze Honglian menyukai Li Luo. Bersedia menjadi kekasih simpanannya. Itu gila. Biasanya, klaim seperti itu akan ditertawakan. Tapi Li Luo setampan mereka datang. Itu membuat mereka memikirkan kembali apakah Du Ze Honglian benar-benar memiliki titik lemah untuknya. Tuan muda yang cantik terkutuk. Beberapa siswa laki-laki menjadi liar dan tampak siap menelan Li Luo utuh. Meskipun Du Ze Honglian terus-menerus dikalahkan oleh Jiang Qinghe, dia masih seorang siswa Aula Bintang 3 dan sangat baik dalam dirinya sendiri.
Dia juga memiliki pengagum yang lumayan. Apakah bahkan Du Zehonglian jatuh pada ketampanan Li Luo? Bajingan itu. Tidak hanya dia memiliki Jiang Qinghe di meja pernikahan, dia juga merebut hati Du Zehonglian. Tatapan penuh keinginan yang ditujukan padanya cukup membuat senyum di wajah Du Zehonglian membeku. Kemarahan membara melaluinya karena ketidaktahuan Li Luo. Bagaimana mungkin dia berani mencemarkan reputasinya? Orang sepertimu, menjadi selingkuhanmu. Kamu pikir kamu siapa? Li Luo, aku akan membunuhmu. Suaranya gemetar dari kemarahan yang hampir tidak tertahan. Li Luo mundur 2 langkah lagi dengan terburu-buru. Honglian, ia merayu dengan kasihan, memaksa tidak akan membuatnya berhasil. Biarkan aku pergi. Ada kegembiraan dalam pandangannya, khusus untuknya. Bukankah kamu mencoba mencemarkan nama baikku? Nah, ini balasan yang tepat. Itu mungkin kemenangan pahit terbaik, tetapi dia tidak akan mundur dari ini. Li Luo, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Duze Beixuan berteriak. Balasan tajam Li Luo akan dianggap sebagai omong kosong oleh siapapun dengan setengah akal, tetapi rumor jarang melewati mulut menuju penyaringan otak yang cermat. Jika terdengar bahwa kakak perempuannya dan Jiang Qinghe bertengkar karena pria yang sama, banyak kepala di keluarga Duze akan meledak karena kemarahan murni. Beixuan, kita berdua juga perlu memikirkan ini dengan serius. Akankah aku menjadi iparmu? Menikah dengan kakak perempuanmu? Li Luo menghela napas dengan simpati sebagai saudara laki-laki. Saat dia berbicara, ledakan kekuatan resonansi yang mengerikan meledak dari Du Zehonglian, membungkusnya dengan api merah marun. Li Luo, aku akan membunuhmu. Ada niat membunuh di matanya yang panas. Dia mengirimkan ledakan api merah tua yang mengerikan ke Li Luo. Du Zehonglian, beraninya kamu. Yan Lingqing berteriak, melompat maju untuk melindungi Li Luo dengan tubuhnya. Kekuatan resonansi air mengalir keluar dari dirinya untuk memadamkan serangan Du Zehonglian. Kedua kekuatan resonansi itu bentrok bersama, tetapi jelas bahwa Du Zehonglian memegang keuntungan. Yan Lingqing meringis, dipaksa mundur di bawah beban serangan. Dia hanya seorang master resonansi tingkat ketiga, jauh di bawah Du Zehonglian. Yan Lingqing, persetan, kau lemah, teriak Du Zehonglian. Aku akan menutup perangkapnya yang menyalak itu. Dia bergerak segera setelah dia selesai berbicara, serangan telapak tangan yang membakar mengubur Li Luo dan Yan Lingqing dalam api. Sebuah kolom cahaya turun dari atas seperti pedang dewa. Itu ditujukan langsung ke Du Zehonglian. Dia bisa dengan jelas merasakan besarnya kekuatan di balik serangan yang akan datang. Matanya menyipit. Bukan kekuatan yang asing, dia sudah terlalu sering melawan penggunanya. Jiang Qinghe. Dia memutar matanya dengan frustrasi, tetapi dia tidak berani menerima serangan Jiang Qinghe. Dengan tepukan tangannya, kekuatan merah marun berkembang di tengah penerbangan menjadi teratai merah menyala yang kembali ke tubuhnya. Kekuatan luar biasa dari kolom cahaya menghancurkan teratai merah menjadi berkeping-keping, menciptakan gempa susulan yang cukup kuat untuk mengirim siswa terdekat terbang. Du Zehonglian sendiri terpaksa mundur beberapa langkah, api merah marunnya berkobar lemah sebelum padam. Kemarahan dan rasa malu membanjirinya, tetapi dia akhirnya memaksakan kekuatan resonansinya. Dia terlalu lemah. Bagaimana denganku? Suara tidak ramah datang dari atas. Cahaya terbelah di atas Li Luo dan Yan Lingqing, dan Jiang Qinghe muncul. Dia memiliki pedang besar di tangan dan tatapan mengancam di mata emasnya saat dia menantang Du Zehonglian. Du Zehonglian, setelah kalah berkali-kali dariku, apakah kamu terlalu takut untuk menantangku lagi? Memutuskan untuk beralih ke target yang lebih mudah seperti mahasiswa baru. Katanya dengan lembut. Jika kamu ingin bertarung, aku akan melihatmu di medan perang. Aku akan mengalahkanmu sampai kamu tidak bisa keluar sendiri. Dia gusar oleh Du Zehonglian yang menyerang Li Luo. Silakan dan coba. Du Zehonglian meludah. Persaingan antara kedua gadis itu jelas bagi semua orang. Ini hanya semakin menegaskan hal-hal untuk siswa lain. Jiang Qinghe bertarung dengan Du Zehonglian. Lebih dari Li Luo. Berita sensasional di perguruan tinggi Astral Sage. Tetapi pada saat ini, sekelompok orang yang mengenakan jubah bermotif daun emas dan perak berlari keluar. Para siswa yang lebih tua mundur ketika mereka tiba. Ini adalah regu penegak hukum dari perguruan tinggi Astral Sage. Mereka biasanya adalah siswa aula bintang 3 dan 4, dan mereka menjaga ketertiban di sekolah. Seorang pemuda tampan dengan rambut hijau cerah berdiri di depan pasukan. Dia menatap kedua gadis itu dengan tidak sabar. Jiang Qinghe, Du Zehonglian, hari ini adalah hari pendaftaran untuk pendatang baru.
Kalian sebenarnya ingin bertarung, itu buruk untuk reputasi perguruan tinggi Astral Sage. Ini adalah kakak laki-laki si Qiuying, si Tianming. Jiang Qinghe menatapnya. Sekarang setelah regu penegak ada di sini, pertempuran bukan lagi pilihan. Dengan enggan, dia membiarkan kekuatan resonansi cahayanya memudar. Duze Honglian masih berkata sedikit. Li Luo menodai reputasiku. Dia harus dihukum. Dia menggeram pada si Tianming. Li Luo berkata dengan nada martir, Honglian, jika kamu harus bersikap tidak masuk akal, aku bersedia dihukum demi kebaikanmu. Dia membuatnya tampak seperti dia bersedia menanggung semua kesalahan atas namanya. Tapi ini hanya membuat Honglian lebih marah dari sebelumnya. Li Luo hanya membuatnya tenggelam semakin dalam. Si Tianming merasakan sakit kepala datang. Dia sebenarnya sudah tahu kebenaran masalah ini. Duze bersaudara datang untuk menjelekkan Li Luo dan membuatnya kesulitan. Tapi Li Luo tidak akan berbaring dan mengambilnya, menggigit kembali sebaik yang dia dapatkan. Duze Honglian kemudian menjadi marah. Baiklah, sudah cukup. Pergi, kata si Tianming kepada Duze Honglian dan Duze Beixuan. Dia menoleh ke Li Luo. Kamu juga harus tahu kapan harus berhenti, dia memperingatkan. Li Luo hanya tersenyum. Jika Duze Honglian tidak datang untuk membuat masalah, dia tidak akan memulai apapun. Tapi dia akan membalas jika dia melakukannya. Duze Honglian tampak seperti dia siap untuk membakar Li Luo menjadi abu di tempatnya berdiri, tetapi dia tahu itu tidak mungkin sekarang. Bocah kecil, aku akan mengingat ini. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Li Luo membuka mulutnya untuk membalas lagi, tetapi si Tianming dengan cepat melangkah di antara mereka. Baiklah, baiklah. Lanjutkan sekarang. Dia hampir yakin bahwa Duze Honglian akan kehilangan akal sehatnya jika Li Luo berbicara lagi. Duze Honglian berputar dan menyerbu. Li Luo jelas lebih dari yang bisa dia tangani. Duze Beixuan menatap Li Luo dengan muram. Niatnya jelas, meskipun dia tidak mengatakan apa-apa. Setelah Duze bersaudara pergi, keadaan berangsur-angsur kembali normal, meskipun penampilan aneh masih sesekali dilemparkan ke arah Li Luo. Jiang Qinghe memiringkan kepalanya ke arah Li Luo. Sekarang kamu telah membuka neraka di bumi untuk dirimu sendiri kan? Dia mengangkat bahu, aku dipaksa. Bagaimana dia tahu bahwa Duze Honglian akan datang mencari masalah? Karena dia tidak bisa mengalahkannya, dia hanya bisa memastikan bahwa reputasinya ternoda sehitam miliknya. Itu langkah yang buruk, Li Luo. Hahaha, dia pasti sedang marah. Yan Lingqing tertawa terbahak-bahak, menatap Li Luo dengan hormat. Dia menoleh ke Jiang Qinghe. Jadi, mau menerima Duze Honglian sebagai simpanan. Dia menggoda. Jiang Qinghe memberinya senyum manis. Tidak, tapi aku akan menerimamu sebagai wanita simpanan, balasnya. Yan Lingqing tersipu dan tergagap, mau. Si Tianming mendatangi mereka. Dia menatap gadis-gadis itu, lalu dia mengarahkan komentarnya ke Li Luo. Junior Li Luo, dalam masalah sejak kamu masuk ke perguruan tinggi Astral Sage. Oh, izinkan aku memperkenalkan diri, aku si Tianming, kakak laki-laki si Qiuying. Li Luo melihat sekali pada rambut hijau cerahnya. Lucunya, aku menebaknya. Si Tianming sedikit terkejut. Dia tampak sedikit ceroboh sejak awal. Dia menggelengkan kepalanya, melihat melewatinya. Meskipun Duze Honglian yang memulainya, penghinaanmu cukup menyakitkan. Dia memiliki pengagumnya sendiri di perguruan tinggi Astral Sage. Akan ada masalah untukmu mulai sekarang. Li Luo balas tersenyum sedikit lebih hangat. Si Tianming memiliki kepala yang lebih dingin daripada adik perempuannya. Aku juga tidak ingin membuatnya marah. Tapi sepertinya tidak bisa dihindari, jawabnya. Kalau begitu bersiaplah untuk masalah yang ada di masa depanmu, kata si Tianming. Li Luo menghela nafas, lalu berdiri dengan dramatis di belakang Jiang Qinghe. Aku punya teman di tempat yang tinggi. Si Tianming memelototinya, lalu tertawa masam. Tuan Muda Luolan rumah kamu adalah orang yang istimewa. Jiang Qinghe berkata dengan acuh tak acuh kepada si Tianming, Li Luo memiliki kemampuan sendiri untuk menggunakan kelebihannya. Si Tianming tidak bisa berbuat apa-apa saat mereka bersatu. Dengan peringatan terakhir kepada Li Luo, dia pergi dengan pasukan dan hati yang sedikit terluka. Jiang Qinghe menoleh ke Li Luo. Selesai dengan pendaftarannya. Dia menunjukkan padanya tablet gioknya. Ke aula pendatang baru. Pemilihan mentor akan dimulai dari sana, kata Jiang Qinghe. Haruskah kita pergi bersama? Li Luo menyeringai. Pada titik ini, tidak ada lagi yang perlu disembunyikan, katanya, lalu mengedipkan matanya dengan polos ke arahnya.
Tapi harus kukatakan aku cukup menyukai apa yang terjadi. Kau selalu kekurangan sedikit tekanan. Mungkin ini yang terbaik. Terbaik. Li Luo keberatan saat dia mengikutinya. Ada apa dengan Duse Honglian? Hanya seseorang yang kalah dariku selama 3 tahun berturut-turut. Mungkin dia berbalik padamu setelah tidak menemukan terobosan untuk melawanku. Itu tidak berperasaan. Aku hanyalah seorang anak kecil. Nak, menurutku rumor aku dan Duse Honglian berebut suami tidak akan pernah berakhir. Yang harus kulakukan untuk menyerangnya hanyalah kata-kata. Tapi itu membuatnya menderita 100 kali lebih buruk daripada tamparan atau tendangan di pantatnya. Mereka berjalan pergi saat mereka berbicara, mengabaikan pandangan yang tertuju pada mereka. Di antara kerumunan itu ada saudara perempuan Bai Doudou dan Bai Mengmeng juga. Apakah itu Jiang Qinghe? Dia cantik. Bai Mengmeng kagum dengan suaranya yang terengah-engah. Resonansi cahaya kelas 9. Bai Doudou terpesona. Benar-benar legenda. Kekuatan resonansi cahaya tadi sangat kuat. Bahkan seseorang sekuat Duse Honglian pun pertahanannya mudah dipatahkan. Apakah Li Luo tuan muda rumah Luolan? Apakah dia benar-benar bertunangan dengan Jiang Qinghe? Bai Mengmeng terkikik. Tapi dia sangat tampan. Bai Doudou menatapnya dengan tegas. Menjauhlah dari pria itu, kamu dengar aku. Kamu tidak diperbolehkan menjalin hubungan apapun dengannya. Kak, apa yang kamu bicarakan? Bai Mengmeng berkata dengan ringan, aku tidak tertarik padanya, aku hanya ingin meneliti cairan roh dan cahaya pemurni. Bai Doudou mengangguk setuju. Adik perempuannya terlalu lembut. Dia akan meringkuk ketika diintimidasi, dan Li Luo sepertinya bisa memakannya untuk sarapan. Akan lebih baik jika dia memisahkan keduanya. Permisi, apakah kamu Bai Mengmeng? Dari belakang, sebuah suara yang hangat dan memikat menyambut mereka. Kedua saudara perempuan itu berbalik dan melihat seorang pemuda dengan poni dan kerutan kecil di wajahnya. Lingkaran, aku Yulang, aku ingin tahu apakah kita bisa menjadi teman. Pemuda yang putus asa itu memberinya senyuman cerah. Bai Mengmeng melihatnya sekilas dan bersembunyi di belakang Bai Doudou tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pergi, kata Bai Doudou dengan masam. Aku tidak punya niat lain. Aku hanya ingin mengenalnya dan berteman, kata Yulang dengan sangat tulus. Aku memberimu waktu 3 detik untuk menghilang dari pandangan kami. Jika tidak, kamu bahkan tidak akan bisa lolos ke pemilihan mentor, kata Bai Doudou. Dia berbicara dengan sedikit emosi yang sangat menakutkan. Perasaannya akan bahaya tetap akut, Yulang menghilang segera setelah dia berbicara. Petik 2 petik 2. Bai Doudou mengendus. Tikus buta, kamu berani main mata dengan adikku di hadapanku. Itu tikus yang tidak punya empedu. Bai Mengmeng menyodok pipinya. Kak, ayah dan ibu sudah berkali-kali mengoreksimu. Kamu harus hilangkan kebiasaan itu. Kedengarannya terlalu vulgar untuk seorang gadis. Bola, empedu, semuanya sama saja, kata Bai Doudou tidak sabar. Dia menggandeng tangan adik perempuannya dan pergi. Li Luo, sementara itu, telah tiba di lokasi pemilihan mentor bersama Jiang Qinghe dan Yan Lingqing, yang mengundang banyak tatapan. Itu adalah aula besar berbentuk lingkaran dengan atap kubah yang memperlihatkan langit. Tepi luarnya dilapisi dengan banyak lingkaran tribun penonton yang dibangun dengan gaya teater. Arena itu dipenuhi orang, lautan kepala hitam melayang-layang. Pasti ada ribuan orang di sini. Posisimu harus tertulis di tablet giok pendatang barumu. Temukan, lalu tunggu hingga pemilihan mentor dimulai, Jiang Qinghe memberitahu Li Luo. Ini dimulai di sini. Dia bertanya dengan heran. Tidak, ini hanya tempat penampungan. Saat pemilihan mentor dimulai, akan ada desain transportasi di bawah aula yang akan membawamu ke tempat khusus, jelas Jiang Qinghe. Li Luo mengangguk dengan ragu. Semoga berhasil, Li Luo. Kami akan mengawasimu dari sini. Yan Lingqing melambai memberi semangat, lalu dia menyeret tangan Jiang Qinghe ke tribun penonton. Li Luo memandangi dua gadis cantik yang menghilang ke dalam kerumunan dan kemudian dengan enggan mengalihkan pandangannya kembali ke kerumunan di depannya. Dia melihat tablet gioknya. Lingkaran utara ketiga, vertikal 39, horizontal 56. Li Luo bingung dan menuju ke posisi yang ditentukan. Dia telah melihat tanda-tanda rumit di tanah, dengan lingkaran berdiameter 1,5 meter yang digambar secara berkala. Dia menduga ini adalah desain transportasi, dan tablet giok mereka memberitahu mereka desain mana yang ditugaskan kepada mereka. Dia akhirnya menemukan posisinya,
Tapi dia terkejut melihat semua orang memberikan tempat yang luas pada area tersebut. Dia melihat ada satu orang berdiri di tengah lingkaran. Jantungnya hampir berhenti. Pemandangan yang menanamkan rasa takut bahkan pada hati yang paling berani sekalipun. Rambut sebahu, kulit berkulit gelap, dan garis-garis macan di wajahnya. Li Luo segera mengerti mengapa orang-orang menghindarinya. Nomor 1 di peringkat kekuatan Yulang, Qin Zulu. Dia benar-benar menakutkan. Li Luo menggelengkan kepalanya dengan takjub. Gambar itu sudah cukup membuatnya waspada, dan kenyataan sebenarnya jauh lebih menakutkan. Pantas saja tidak ada yang berani mendekatinya. Li Luo memeriksa ulang. Qin Zulu berdiri di tempat dia ditugaskan. Dia ragu-ragu, lalu melangkah keluar. Saat dia mendekat, mata Qin Zulu terbuka, tatapannya sedingin kematian, dan Li Luo merasa seperti sedang dibuntuti oleh predator puncak. Dia tidak goyah, tapi terus maju. Permisi, dia memberi Qin Zulu senyum ramah terbaiknya. Maaf, tapi kamu ada di tempatku. Qin Zulu melihat ke bawah pada penanda posisi, lalu melihat kembali ke atas dengan wajah kaku, bodoh seperti tiang. Permisi, ini tempatku, ulang Li Luo. Qin Zulu menatap Li Luo. Apakah kamu menantangku? Dia bergemuruh dengan suara yang dalam dan seperti binatang. Li Luo terdiam. Bagaimana caramu menyelesaikannya? Demi Tuhan, aku baru saja memberitahumu bahwa kamu berada di tempat yang salah. Aku tidak menantangmu, dia menjelaskan. Tapi ini benar-benar tempatku. Tunjukkan tablet giokmu. Qin Zulu mengeluarkan tablet giok pendatang barunya dan menatapnya. Li Luo mengintip. Lihat, di cincinmu tertulis lingkar selatan ke-6, vertikal 76, horizontal 58. Kamu bisa langsung menuju ke sana. Qin Zulu menatap Li Luo dan memasukkan kembali tablet giok pendatang baru ke dalam sakunya. Apakah kamu menantangku? Dia bertanya dengan suaranya yang dalam. Siapa yang menantangmu, sialan? Kaulah yang menantangku kan? Li Luo tercengang. Apakah pria ini dari sekolah militer atau sekolah barbar? Apakah dia memahami ucapan manusia? Li Luo menatapnya sejenak. Kamu tidak dapat menemukan posisimu kan? Memang tata letaknya agak membingungkan di arena ini, dan bahkan Li Luo membutuhkan waktu beberapa saat untuk memecahkannya. Orang ini sepertinya tidak punya arah. Dia mungkin memiliki pikiran yang sederhana. Qin Zulu menatap Li Luo dengan lebih tajam, tetapi Li Luo merasa bahwa dia menutupi rasa tidak aman. Dia tidak mungkin seaneh ini, pikir Li Luo dalam hati. Dengar, berikan aku tablet giokmu, kita akan bertukar. Kamu bisa berdiri di sini, dan aku akan mencari tempat yang lain. Dia menawarkan tablet gioknya. Qin Zulu melihat tablet giok yang disodorkan untuk waktu yang sangat lama. Akhirnya, dia mengeluarkan miliknya sendiri dan melakukan pertukaran. Pertukaran mereka selesai, Li Luo menatapnya dengan ketertarikan yang aneh. Orang ini benar-benar baru saja memutuskan untuk mengepakkannya setelah dia tidak dapat menemukan tempatnya. Qin Zulu menerima tatapan tidak percaya Li Luo tanpa ekspresi. Dia masih bodoh sebagai sebuah postingan. Entah kenapa, Li Luo merasa wajah gelapnya menjadi semakin gelap. Akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan berbalik membawa tabletnya. Qin Zulu mengawasinya pergi. Kemudian dia menutup matanya lagi dan mulai bermeditasi. Jumlah pendatang baru terus meningkat, dan kebisingan kerumunan membengkak secara proporsional. Di kursi seperti teater, pejabat kerajaan Xia yang kuat mulai berkumpul juga. Mereka sangat hormat, bukti kekuatan khusus perguruan tinggi Astral Sage. Disertai oleh dentuman drum kecil, beberapa orang berjalan keluar dengan pengawalan khusus di platform tertinggi. Salah satunya adalah seorang wanita parubaya yang cantik dengan jubah merah yang mewah. Jubah merah berpola dengan konstelasi yang berpusat di sekitar bulan di tengah bintang-bintang. Dia tampak seperti karakter yang ramah, tersenyum hangat pada orang-orang di sekitarnya. Itu wakil kepala sekolah perguruan tinggi Astral Sage. Sepertinya dia akan menjadi tuan rumah acara ini, komentar seseorang. Li Luo mengamatinya dengan cermat. Dia mengingatkannya pada lautan yang luas, menidurkan di permukaan, dengan kekuatan besar yang mengalir di dalam. Wakil kepala sekolah perguruan tinggi Astral Sage adalah mentor semangat ungu. Jelas, dia setidaknya seorang ahli adipati, dan mungkin yang terbaik dari mereka. Di sampingnya ada seorang anak kecil yang mengenakan jubah emas. Anak itu tidak terlihat lebih dari 7 atau 8 tahun. Dia adalah seorang anak pucat, dengan sepasang mata kancing berwarna hitam cerah yang bersinar dengan kecerdasan. Jubah emas dengan pola naga sudah cukup untuk menyatakan siapa dia, penguasa istana kerajaan Xia.
Kaisar kecil yang kutemui di Bank Naga Emas. Li Luo menatapnya dengan heran. Dia tampak berbeda dari yang diingat Li Luo. Di samping kaisar kecil ada seorang wanita jangkung lainnya dengan jubah kerajaan putih. Rambutnya diikat rumit dengan simpul phoenix, dan dia memancarkan keanggunan di setiap langkahnya. Dia adalah seorang yang terlahir sebagai bangsawan. Ciri-cirinya juga sangat indah, hidung yang tinggi, mata yang cantik dan ramping, dan kulit yang pucat. Yang paling menarik dari semuanya adalah dua tonjolan yang berlimpah di dadanya, dada yang membuat Li Luo mendesah menghargai. Akhirnya, dia telah melihat seseorang yang sebanding dengan kakak Kei Wei. Tetap saja, sikap mereka benar-benar berbeda. Yang satu malu-malu, yang lain menuntut rasa hormat tanpa kecuali. Itu kaisar dan putri pertama. Putri pertama adalah siswa Aula Bintang 4 di perguruan tinggi Astral Sage. Dia juga menjalankan regu penegak hukum. Jika kamu membuat masalah di sekolah, kamu kacau, bisik seseorang. Li Luo akhirnya mengalihkan pandangannya dari putri pertama, beralih ke orang terakhir. Itu adalah pria parubaya berbahu tinggi dengan karisma yang kuat untuk menyamai perawakannya. Wajahnya tidak terbaca dan misterius. Dalam hal kehadiran semata, dia mungkin menaungi wakil kepala sekolah Susin. Li Luo segera tahu siapa pria berpenampilan garang ini. Dia adalah orang yang memegang kekuasaan paling besar di kerajaan Xia, pemangku Raja Gong Yuan. Penampilan keempat orang ini menuntut rasa hormat yang mutlak, dan semua orang membungkuk di depan mereka. Perguruan tinggi Astral Sage tidak menyarankan untuk berlutut di halamannya. Bahkan kepala istana kerajaan hanyalah penonton di sini. Keempatnya mengangguk mengiyakan. Kaisar kecil, putri pertama, dan pemangku raja mengambil tempat duduk mereka, sementara wakil kepala sekolah Susin bergerak maju. Siswa baru, atas nama sekolah, saya menyambut kalian di Aula Suci Perguruan Tinggi Astral Sage. Suara hangat wakil kepala sekolah Susin menyapu mereka, dan kerumunan menjadi tenang dalam ketaatan yang damai. Li Luo merasakan ini dan kagum dengan seberapa dalam kekuatannya mengalir. Kata-kata saja sudah cukup untuk mempengaruhi suasana hati seluruh orang banyak. Setiap kegilaan dangkal yang jatuh dari bibirnya diberi kehidupan baru, perasaan yang menenangkan dan memikat pendengarnya. Selanjutnya, kita akan memulai pemilihan mentor, acara terpenting bagi siswa baru. Ini akan menentukan mentor kalian di perguruan tinggi Astral Sage, yang akan sangat mempengaruhi kehidupan kalian di sini. Ada penajaman minat saat dia berbicara tentang kompetisi. Mereka bergantung pada setiap kata yang dia ucapkan. Ketika pemilihan dimulai, desain transportasi di bawah kakimu akan diaktifkan, dan kamu akan dipindahkan ke wilayah yang berbeda. Akan ada banyak binatang roh dengan kekuatan berbeda. Mereka masing-masing membawa jimat perak atau emas. Jimat perak sesuai dengan mentor percikan perak, sementara jimat emas sesuai dengan mentor kilau emas. Kalahkan binatang roh apapun, ambil jimat mereka, dan kalian akan diberi mentor itu. Ada juga misi tambahan yang memberikan jimat emas dan perak. Adapun bagaimana mereka akan diumumkan, kalian akan tahu begitu kompetisi dimulai. Tentu saja, beberapa akan bertanya, bagaimana dengan mentor semangat ungu? Wakil kepala sekolah Susin tersenyum sedikit. Mentor semangat ungu tidak memiliki jimat yang sesuai. Mereka akan mengawasi semua siswa selama pemilihan. Jika mereka merasa bahwa kalian memiliki potensi, mereka secara alami akan memilihmu. Beragam tanggapan menyambut hal ini. Beberapa siswa menggelengkan kepala dengan sedih, terlalu jelas tentang kekuatan mereka sendiri. Mentor semangat ungu adalah ahli adipati. Berkultivasi di bawah bimbingan mereka berarti menerima bagian terbesar dari bimbingan dan sumber daya, tetapi sama sekali tidak mudah untuk diperhatikan. Li Luo mengerutkan kening. Hal, potensial, ini agak kabur. Wakil kepala sekolah Susin terus menjelaskan beberapa aturan lagi. Dalam 10 menit, pemilihan mentor akan dimulai. Persiapkan dirimu. Dia mengakhiri sambutan, lalu berbalik untuk duduk kembali. Wakil kepala sekolah Susin, kudengar ada 5 mentor semangat ungu yang dipilih kali ini, kata putri pertama dengan senyum menawan. Wakil kepala sekolah Susin mengangguk kembali. Aku ingin tahu apakah ada di antara anak-anak ini yang akan menarik perhatian mereka. Siswa angkatan ini cukup kuat, aku yakin yang dari akademi militer akan diperebutkan oleh para mentor, jawab putri pertama. Resonansi tingkat 8 atas jarang terjadi di kelompok manapun. Diperkirakan akan populer. Pemangku raja bergabung dalam percakapan itu. Para siswanya hebat, tetapi yang lebih mengesankan adalah kekuatan yang mendukung perguruan tinggi Astral Sage.
Pakar tahap adipati dapat dengan mudah memulai rumah atau sekte mereka sendiri di kerajaan Xia, tetapi melihat mereka setuju untuk mengajar di perguruan tinggi astral Sage membuatku sangat terkesan. Halaman kerajaan memerintah 100 provinsi kerajaan Xia. Kekuatanmu tidak terbantahkan, pemangku raja terlalu baik, jawab wakil kepala sekolah Susin dengan sopan. Tidak sama sekali, pemangku raja tertawa. Sebuah gong berbunyi, dan terjadi pengetatan konsentrasi di antara mereka yang hadir. Cahaya menyilaukan membanjiri lantai aula. Kolom cahaya muncul, menutupi para siswa di dalamnya. Li Luo tidak bisa bereaksi, dan sebuah kolom cahaya dengan cepat membawanya pergi. Biarkan pemilihan mentor dimulai. Ketika Li Luo memulihkan penglihatannya, dia mendapati dirinya berada di sisi gunung, dikelilingi oleh pohon-pohon besar. Itu adalah dunia yang luas dan liar. Jauh di dalam hutan, sesekali terdengar jeritan binatang, diikuti oleh kawanan burung yang ketakutan. Li Luo mengeluarkan pedang pendeknya dari tasnya, mengikatkannya ke pinggangnya. Dia memilih arah dan bergerak cepat. Dia kadang-kadang bertemu dengan siswa lain, tetapi mereka hanya melanjutkan tanpa niat untuk berbicara. Menjaga langkahnya yang tergesa-gesa selama beberapa menit, Li Luo bertemu dengan makhluk roh hitam yang tampak seperti persilangan antara harimau dan macan tutul. Binatang roh yang lemah, Pantera Hitam. Binatang roh diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori. Binatang roh yang lemah berada di tahap 10 segel dalam kekuatan, sementara binatang roh rata-rata secara kasar berada di tingkat pertama tahap Master Resonan. Binatang roh yang kuat berada di tingkat kedua atau ketiga dari tahap Master Resonansi. Binatang roh di luar level itu akan mengalami perubahan metamorfosis. Mereka akan jauh lebih hidup, dan kekuatan mereka luar biasa. Mereka hanya dijuluki binatang roh jenderal, karena kekuatan mereka yang sepadan. Lebih tinggi dari mereka adalah binatang roh adipati yang legendaris, masing-masing cukup kuat untuk meruntuhkan kota sendiri. Li Luo melihat sinar perak samar di kepala Pantera Hitam. Dia melihat lebih dekat, sebuah jimat perak. Jadi mengalahkan makhluk roh lemah ini memberimu jimat perak dan mentor percikan perak. Kemungkinan jimat emas berada di rata-rata binatang roh. Seekor binatang master resonansi tingkat pertama kira-kira bisa dia tangani. Bagaimana dengan mentor semangat ungu? Apakah dia seharusnya mengalahkan binatang roh yang kuat? Itu setidaknya harus berada di tingkat kedua dari master resonansi atau lebih tinggi. Apakah sistem memaksa siswa elit untuk menantang diri mereka sendiri? Standar tinggi, sebagai mentor semangat ungu layak untuk ditetapkan. Li Luo tidak menyerang Pantera Hitam. Dia tidak tertarik membuang waktu untuk mendapatkan jimat perak yang tidak dia butuhkan. Dia berbalik dan pergi. Kembali di aula pendatang baru, lautan kepala telah menghilang, sekarang digantikan dengan layar cahaya yang diproyeksikan melalui kristal. Mereka mencerminkan di mana siswa baru berada, termasuk Li Luo, yang telah berbalik mencari target berikutnya. Yan Lingqing menonton layar dengan perasaan campur aduk. Aku ingin tahu apakah Li Luo dapat menarik perhatian seorang mentor semangat ungu. Dengan kemampuannya, dia akan baik-baik saja, Jiang Qinghe meyakinkannya. Dia tahu bahwa istana resonansi ganda Li Luo adalah bakat langka yang sebanding dengan resonansi kelas 9 miliknya. Jika semuanya hanya masalah kekuatan, dia sama sekali tidak khawatir tentang mentor semangat ungu yang menyukai Li Luo. Tetapi, ada kekhawatiran di mata emasnya. Dia khawatir tentang Shen Jin Xiao, salah satu mentor semangat ungu. Dia waspada terhadap pria yang pernah membimbingnya. Dia adalah seorang pria yang telah menyembunyikan dirinya yang sebenarnya di balik dinding, disembunyikan dengan sangat cerdik sehingga bahkan resonansi cahaya kelas 9 hampir tidak membantunya melihat sifat sebenarnya dari orang itu. Dia tahu bahwa dia licik. Dan dia memiliki niat buruk terhadapnya. Itu sebabnya dia memutuskan untuk berganti mentor. Mengingat potensi besar dari resonansi cahaya kelas 9-nya, perguruan tinggi astral Sage telah menyetujuinya. Dan jika Shen Jin Xiao akan mengambil tangan untuk mengganggu Li Luo, itu akan jauh lebih sulit untuk dihadapi. Dia sangat menyadari bahwa titik lemahnya adalah Li Luo. Suara pertempuran sengit bergema di hutan. Li Luo memegang pedangnya, mengisinya dengan kekuatan resonansi biru. Membentuk mereka menjadi tepi air, dia mengirim kekuatannya membelah dengan suara melengking. Pedangnya berkilauan berbahaya saat dia meluncurkan rentetan serangan pada rata-rata binatang roh di depannya. Percikan terbang saat baja berbenturan dengan sisik. Dibebankan dengan kekuatan resonansi cahaya, tepi air miliknya bahkan lebih tajam dari sebelumnya. Tak lama kemudian, dia memotong jalan menembus armor bersisik, meninggalkan darah binatang roh mengalir keluar.
Marah oleh luka-lukanya, binatang roh tumbuh lebih ganas, berayun dan menghancurkan dengan ekornya yang berat dan berduri. Dalam meronta-ronta liar, ekornya melesat dengan kecepatan yang serius. Cermin setan cahaya air. Sebuah cermin air berkilauan di hadapannya. Sekarang dia berada di Master Resonansi Stage, itu jauh lebih terang dari sebelumnya. Ledakan. Ekor yang berat itu menabrak cermin setan cahaya air, memecahkannya. Namun, serangan balik energi mengalir kembali ke ekor binatang itu. Binatang roh itu melolong kesakitan saat ekornya dipukul dari serangan balik. Ia tahu rasa takut sekarang, dan ia berbalik untuk melarikan diri. Li Luo tidak memberinya kesempatan seperti itu. Peluru cahaya air meledak di depan matanya, membutakan binatang yang menyedihkan itu. Itu berlari membabi buta, menabrak pohon saat berjalan. Itu adalah pelarian tanpa harapan. Ketika dia memulihkan penglihatannya, hal pertama dan terakhir yang dia lihat adalah pedang biru yang mengarah ke bahunya. Tusuk bersih melalui otaknya dari samping. Itu tertekuk untuk terakhir kalinya dalam pergolakan kematian dan kemudian berhenti. Li Luo menyeka alisnya dengan lega, lalu dia mengambil jimat emas dari ekornya. Dengan ini, dia setidaknya mendapatkan mentor kilau emas. Dengan asuransinya, dia sekarang dapat mengalihkan perhatiannya ke masalah mendapatkan mentor semangat ungu. Dia terus maju sampai pepohonan memberi jalan ke danau yang masih asli, lalu tiba-tiba dia berhenti di jalurnya. Di samping danau ada seseorang yang memegang seikat daun. Dia melipat masing-masing menjadi perahu daun kecil dan kemudian mengapungkannya di danau. Li Luo tidak tahu siapa itu, tapi dia mengenali pakaian orang ini. Jubah mentor perguruan tinggi Astral Sage. Dengan cahaya ungu. Seorang mentor semangat ungu. Selesai dengan daun, mentor semangat ungu berdiri dan menoleh padanya dengan senyum ramah. Itu dia, Li Luo. Aku sudah menunggumu begitu lama. Izinkan saya memperkenalkan diri, aku salah satu dari 5 mentor semangat ungu, Shen Jin Xiao. Sinar matahari bersinar riang dari riak-riak di permukaan danau. Mentor semangat ungu bernama Shen Jin Xiao berdiri di tepi danau, menatap bayangannya sendiri. Dia terlihat cukup ramah, tetapi rasa dingin menjalari tulang punggung Li Luo ketika dia melihatnya. Ini, apakah dia Shen Jin Xiao yang disebutkan Kinge? Li Luo menatapnya dengan cermat. Dia adalah pria yang tampan, dan jubah semangat ungu menambah pesona-pesonanya. Ada pola rahasia emas yang memanjang dari kedua pelipisnya, berakhir dengan tanda emas pucat di alisnya. Bahkan tanpa memancarkan kekuatan resonansi apapun, sosoknya sendiri meneriakkan bahaya. Li Luo menilai dia dengan hati-hati ketika yang terakhir tersenyum padanya. Aku pernah menjadi mentor Jiang Qinghe. Aku ingin tahu, apakah dia pernah menyebut namaku sebelumnya? Li Luo mengabaikan pertanyaannya. Apa yang mentor Shen lakukan di sini? Meskipun dia sangat berhati-hati terhadap orang ini, tidak ada yang benar-benar dia takuti. Ini adalah pemilihan mentor, sebuah acara yang ditonton banyak orang. Meskipun dia adalah mentor semangat ungu, tidak ada yang bisa dia lakukan padanya secara terbuka. Shen Jin Xiao berjalan ke depan. Li Luo, aku menyukaimu. Aku berniat membawamu di bawah sayapku, katanya riang, menyerahkan barang yang telah ditariknya. Li Luo melihatnya. Jimat ungu bersinar dengan cahaya yang aneh. Ini adalah jimat mentor semangat ungu. Dengan itu, seseorang akan menjadi murid mereka. Persis seperti yang dibutuhkan Li Luo, tapi bukan milik pria ini. Li Luo, ambillah, dan kamu akan menyelesaikan tujuanmu, kata Shen Jin Xiao dengan senyum yang menyemangati. Li Luo mendongak perlahan dari jimat ungu. Dia mundur selangkah. Sepertinya ini tidak sesuai dengan aturan, kan, Mentor Shen. Jimat ungu harus diperoleh setelah uji coba yang ketat. Memberikannya seperti ini membuatku berada di tempat yang sulit. Shen Jin Xiao mengibaskannya dengan ringan. Aku tahu potensimu. Jadi kita bisa melewatkan bagian uji coba yang ketat. Li Luo menggelengkan kepalanya. Mentor Shen, kita jarang menghargai hal-hal yang datang kepada kami dengan mudah. Katanya dengan formal, aku ingin melalui cobaan yang sulit dan sampai pada keputusan akhir. Jika Mentor Shen bebas, mungkin Anda bisa bertahan. Saya akan membuktikan sendiri, lalu saya akan kembali dan menemui Anda. Dia terus mundur, tapi dia segera merasakan gelombang energi alam duniawi dari sekelilingnya. Rasanya seperti kakinya terpaku ke tanah. Mentor Shen, Anda tidak akan membiarkan saya pergi. Shen Jin Xiao memandangnya dengan senyum yang masih terpasang. Mengapa kamu tidak menerima niat baikku? Siswa lain akan mati untuk kesempatan ini. Li Luo ragu-ragu.
Karena, aku ingin seorang mentor wanita. Dia menyatakan dengan benar. Senyum Shen Jinxiao lebih terlihat seperti tatapan berbahaya sekarang. Li Luo, maukah kamu benar-benar tidak mempertimbangkan kembali? Hanya ada 5 mentor semangat ungu dalam pemilihan ini. Jika kamu menolakku, 4 lainnya mungkin tidak akan menerimamu, karena menghormatiku. Lagi pula, kamu bukan Jiang Qinghe, kamu tidak memiliki potensi untuk mengajukan banding. Mereka mungkin tidak akan mengambil risiko menyinggungku untuk siswa yang lumayan baik sepertimu. Li Luo mengerutkan kening. Apakah mentor Shen mengancamku? Bisa dibilang begitu. Li Luo tertawa. Karena kamu pikir aku hanya cukup baik, dan ada begitu banyak kandidat yang lebih baik di luar sana, mengapa kamu hanya mengundangku? Manfaatkan kesempatan terakhirmu dengan baik, Li Luo. Mentor Shen, sepertinya kamu terlalu bersemangat, kata Li Luo dengan hati-hati. Aku tidak tahu apa yang kamu lakukan, tapi tidak ada di dunia ini yang datang secara gratis. Shen Jinxiao memandangnya selama beberapa detik, lalu dia menyimpan jimat ungu itu kembali ke jubahnya. Kamu telah kehilangan kesempatan terakhirmu, Li Luo. Sepertinya kamu harus merasakan sakit sebelum kamu menghargai jimat ungu. Dia mengangkat 2 jari dan berbicara melalui 2 jari tersebut. Suaranya bergema di seluruh area. Dalam radius puluhan mil, semua siswa tiba-tiba mendengar suaranya di telinga mereka, termasuk Li Luo. Misi semangat ungu, kalahkan Li Luo. Siapapun yang mengalahkannya akan diberikan 1 jimat ungu. Ini benar-benar menghambat rencana Li Luo. Ini trik rendahan. Saat Li Luo tidak mengambil wortelnya, dia mencabut tongkatnya. Jangan khawatir tentang apakah tindakanku melanggar aturan atau tidak. Di sini, di perguruan tinggi Astral Sage, mentor semangat ungu memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari yang dapat kau bayangkan. Selama hidupmu tidak terancam, tidak ada yang bisa kulakukan, jangan lakukan, kata Shen Jinxiao dengan lembut. Dia mengulurkan 1 jari dan menusuk kepala Li Luo dengan ringan. Tiba-tiba, kolom cahaya mengelilinginya, memanjang ke arah langit. Itu bisa dilihat dengan jelas sejauh bermil-mil. Pilar cahaya ini akan bertahan untuk sementara waktu. Semua siswa lain akan dapat menemukanmu kolom cahaya itu. Kamu menginginkan bantuan dari mentor semangat ungu lainnya. Inilah kesempatanmu untuk membebaskan diri. Jika kamu bisa keluar dari masalah ini, mungkin mentor semangat ungu lainnya akan memperhatikanmu. Shen Jinxiao mencibir pada dirinya sendiri. Yah, mulai penampilanmu. Aku sangat menantikannya. Dia larut menjadi setitik cahaya, menghilang di tempat. Li Luo memperhatikannya menghilang dengan tatapan gelap. Shen Jinxiao, kan, kamu anjing, aku akan mengingatmu. Melihat ke atas, dia mencoba semua yang dia bisa pikirkan untuk menyingkirkan pilar cahaya, tetapi dia gagal. Akhirnya, dia menyerah. Sesuatu yang dilakukan oleh seorang ahli adipati bukanlah sesuatu yang bisa dihilangkan oleh master resonansi yang lemah seperti dirinya. Dia menarik pedang pendeknya dan menyerbu kembali ke dalam hutan, berharap pohon-pohon itu setidaknya akan meredupkan cahayanya. Saatnya melihat sejauh mana kelompok yang masuk. Mudah-mudahan, tidak ada orang yang terlalu kuat. Kalau tidak, dia akan kacau. Ketika Li Luo bergegas ke hutan dan perburuan dimulai, pengumuman misi semangat ungu juga muncul untuk mereka yang berada di tribun penonton. Penampilannya disambut oleh keterkejutan kolektif. Misi semangat ungu Shen Jinxiao telah muncul di layar di aula. Segera, siswa di sekitar Li Luo mulai berkumpul di posisinya. Apa yang sedang terjadi? Apakah mentor semangat ungu memberikan ujian kepada siswa baru ini? Li Luo, tuan muda rumah Luolan. Hehehe, teman yang malang. Bagaimana cara seseorang bisa selamat dari perburuan seperti itu? Agak kasar, iya. Petik 2, petik 2. Di podium tertinggi, Kaisar kecil mengenali Li Luo di layar. Itu tidak adil. Bukankah ini intimidasi? Dia berbicara dengan polos. Putri pertama meletakkan tangan lembut di bahunya. Keadilan mutlak jarang ada di dunia ini, katanya lembut. Mentor semangat ungu memiliki wewenang tertinggi untuk menguji siswa baru. Itu adalah salah satu tanggung jawab mereka. Tentu saja, tes dari mentor Shen Jinxiao ini tampaknya agak tendensius kan. Dia mengarahkan pertanyaan terakhir kepada wakil kepala sekolah Susin. Susin mengangguk dengan sungguh-sungguh. Memang agak out of the box. Tapi selama proses pemilihan, mentor semangat ungu bisa melakukan apa saja untuk menguji siswa, asalkan tidak mempertaruhkan nyawa. Tetap saja, ini mungkin kesempatan yang baik bagi siswa Li Luo untuk membuktikan dirinya. Jika dia bisa menunjukkan potensi dan keunggulannya, dia akan dihujani kemenangan.
Putri pertama tidak berkomentar. Berperforma baik saat menjadi target bukanlah tugas yang mudah. Kemungkinan dia akan menjadi batu loncatan bagi orang lain. Li Luo dalam kesulitan. Shen Jinxiao bertindak terlalu jauh. Yan Lingqing menjerit dari tempat duduknya. Ini adalah bias yang mencolok. Siapa yang bisa menghadapi target perburuan seperti ini? Jiang Qinghe tanpa ekspresi. Tidak ada kemarahan di luar, tetapi matanya yang tenang menunjukkan niat membunuh. Jiang Qinghe mengulurkan satu jari dan menelusurinya dengan ringan di pagar batu di depan mereka. Potongan batu terbang saat dia mengukir dua kata ke dalamnya. Shen Jinxiao. Yan Lingqing tampak terkejut saat melihat Jiang Qinghe dengan tenang mengukir namanya. Apa yang sedang kamu lakukan? Dia bertanya dengan suara pelan. Jiang Qinghe menghapus kata-kata itu sesantai dia mengukirnya. Mempraktikkan tanda yang akan kutinggalkan di kuburannya. Lagi pula, dia pernah mengajariku sebelumnya, hanya pantas bagiku untuk membelikannya batu nisan. Rahang Yan Lingqing jatuh, lalu dia terkikik. Jiang Qinghe, kamu benar-benar monster. Sudah siap mengubur mentor semangat ungu. Apakah kamu begitu marah? Kehebohan yang diciptakan oleh misi semangat ungu di aula pendatang baru tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan aksi di medan pertempuran. Dalam radius puluhan mil, para siswa yang menerima misi itu bersemangat dengan antusias. Misi semangat ungu begitu cepat. Kalahkan Li Luo. Itu adalah jimat ungu yang mudah. Banyak dari siswa yang mengeluarkan buku-buku yang berisi informasi pendatang baru yang telah mereka beli dengan harga selangit. Mereka menatap Li Luo. Pertama di Provinsi Tianshu. Benar-benar kekuatan rata-rata, bagaimana dia memicu misi semangat ungu. Tidak ada apapun di bionya yang memberi mereka jeda selain identitasnya. Tapi di medan perang, status tidak relevan. Ini pada dasarnya adalah jimat ungu gratis. Banyak siswa bergembira. Mereka berlari dengan kecepatan penuh menuju kolom cahaya. Daya tarik jimat ungu sudah cukup untuk membuat mereka gusar. Hahaha, Li Luo, aku tidak percaya kamu sudah dalam banyak masalah. Di wilayah lain, Duze Beixuan tertawa terbahak-bahak ketika Si muncul. Mengesankan, benar-benar mengesankan, sepadan dengan misi semangat ungu. Baiklah. Aku memang berencana untuk menjatuhkanmu. Bukankah ini kesempatan yang sempurna? Duze Beixuan terkekeh, masih menggelengkan kepalanya. Dia juga mulai bergerak. Apakah misi semangat ungu bagi guru? Bai Dou yang berambut pendek bingung. Li Luo adalah pria yang mereka temui di pendaftaran Kan. Dia adalah pria yang tampan, tetapi apa yang telah dia lakukan untuk memicu misi perburuan ini? Lupakan saja, aku tidak peduli. Aku hanya ingin jimat ungu. Bai Dou mengangkat tombak panjangnya, menyeret ujungnya ke tanah dan menciptakan percikan bunga api. Resonansi anginnya melonjak maju untuk membawanya ke depan secepat angin sepoi-sepoi. Rahasia di balik kecepatannya ada di kakinya, yang seolah menunggangi angin itu sendiri. Di suatu tempat di hutan. Seorang pemuda berkulit gelap dan menakutkan sedang duduk di gunung zombie binatang roh rata-rata, tangannya penuh dengan jimat emas. Dia mengguncang mereka, dan mereka berdenting lembut satu sama lain. Dia telah menerima misi semangat ungu juga. Qin Zulu. Perburuan. Li Luo. Qin Zulu tidak melakukan apa-apa untuk sesaat, lalu dia mengeluarkan tablet giok pendatang baru dari jubahnya. Nama Li Luo tertulis di sana. Itu dia. Dia mengingat pemuda berambut perak yang telah bertukar tablet dengannya. Jadi misi semangat ungu adalah untuk mengeluarkan orang itu. Dia memasukkan tablet giok itu kembali dan dengan sembarangan membuang jimat emasnya. Mereka bukan yang dia inginkan. Di sini, di perguruan tinggi Astral Sage, dia membutuhkan mentor terbaik. Mereka yang berada di bawah panggung Adipati tidak memenuhi syarat untuk mengajarinya. Tetap saja, jimat ungu menang dalam pertarungan yang tidak adil seperti itu tidak berarti apa-apa. Mungkin mengalahkan binatang roh yang kuat akan memberiku jimat ungu. Itu lebih baik. Qin Zulu menatap kolom cahaya di kejauhan. Dia menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan menyerangmu. Anggap ini sebagai balas budi karena mengambil tempatmu. Semoga keberuntungan menyertaimu. Dia berdiri, tidak peduli dengan penampilannya yang tertutup darah. Dia bergerak dengan santai, menuju ke arah di mana dia merasakan makhluk roh yang lebih kuat. Itu pasti binatang roh yang kuat. Mungkin dia bisa menemukan satu yang setidaknya setara dengan kekuatan master resonansi tingkat ketiga. Mudah-mudahan, itu akan cukup kuat untuk menghiburnya.
There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell